Pagi, selamat datang di bacaan hari ini. Hari Senin tanggal 22 Februari tahun 2021. Ini bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silahkan lihat description box di bawah video ini. Oke, apa yang kita lihat hari ini barangkali bukan hari yang terlalu mudah ya, karena gambar tikus ini sendiri sebenarnya kalau diberikan di awal, dan ini seperti memberi informasi kita pada pagi hari ini, barangkali kita hanya harus berpikir bahwa hati-hati, bahwa ada kemungkinan energi yang sifatnya tidak terlalu produktif ya, tidak harus selalu sepenuhnya negatif. Mungkin energi yang sebenarnya kita juga perlu mempertimbangkan lebih jauh, dan barangkali itu juga energi yang tidak perlu kita jadikan hal yang penting untuk agenda kita hari ini. Jadi kadang-kadang ada informasi datang, terus kemudian kita panik, oh kita harus ini, kita harus itu. Really, barangkali kita hanya butuh untuk tenang sebentar, kemudian melihat apakah ini perlu kita respon dengan baik atau tidak. Karena tidak harus selalu, ya. Kita tidak harus selalu reaktif terhadap stimulus dari luar. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau hari ini ada informasi atau ada tiba-tiba emosi, ya, nggak hanya informasi, emosi, atau tiba-tiba kenangan yang datang kepada kita, atau ada tawaran suka atau tidak, atau mungkin tawaran itu sifatnya lebih kita melihat peluang, barangkali kita perlu hati-hati saja hari ini. Tapi bukan berarti kita mau mengenyampingkan, karena mungkin dia akan bermanfaat ke depan. Tapi memang ini perlu waktu, gambar bangau di depan ini perlu waktu buat kita untuk membuat telaahan lebih lanjut, itu aja. Tapi yang jelas kalau kita lihat gambar cinta sebelah kiri ini sebenarnya adalah mungkin kita ingin melindungi sesuatu ya. Jadi informasi atau peluang yang tiba-tiba terpikirkan itu karena sebenarnya kita ingin mempertahankan apa yang sudah ada di dalam diri kita, atau kita pikir ini masih worth it untuk dipertahankan. Dan barangkali iya, tapi mungkin hari ini kita cenderung overthinking. Itu aja. Kalau kita lihat 3 kartu yang jumping dari clairvoyant reading ini ya, kartunya yang keluar adalah pertama choice ya. Jadi sebenarnya kalau di sini choice itu adalah ketika semua perjalanan hidup kita itu, walaupun kita sering bilang bahwa oh dia memperlakukan ini kepada saya, oh dia begitu, jadi subjeknya tuh dia, bukan saya. Itu sebenarnya adalah pilihan kita juga, pilihan kita untuk stay di situ, stay berada di dalam power atau dalam kendali dia, siapapun dia, ya. Karena sebenarnya kalau kita paham bahwa energi itu selalu beredar di sekitar kita, sama seperti tadi, apapun informasi atau tiba-tiba yang terpikir dari dalam diri kita sendiri, adalah pilihan kita untuk kita merespon atau tidak, apakah kita bereaksi atau tidak. Dan yang lebih penting di sini adalah apakah kita memilih untuk mengambil high vibration atau low vibration. Sebenarnya ini yang ingin disampaikan di choices ini. Ya, everybody is searching high and low for the great secret to happy and fulfilling life. Karena sebenarnya kalau kita milih iya atau tidak itu kan sebenarnya dasarnya adalah apa yang kita pikir yang paling membuat kita happy. Walaupun kadang-kadang kita mengambil pilihan yang lebih susah ya, kayak misalnya menuruti apa yang menjadi perintah buat kita. Susah tapi kita tetap ambil karena kita merasa kita akan lebih happy kalau kita mengerjakan daripada kita tidak mengerjakan apa yang buat kita berat tadi. Tapi itu tetap pilihan kita, ya. Pilihan kita untuk mencari happiness. So, you have it now, literally in front of you. For most people, the idea that choices is the one key to creating happiness, and all you want in life is too simple. Jadi, ini yang pertama keluar. Kemudian yang kedua adalah chakra balancing. Jadi, kalaupun kita merespon, ya tentu saja merespon, karena kan udah masuk stimulusnya ke kita, berarti kita yang menentukan kita mau tenang atau tidak. Nah, pada hari ini tengahnya ini chakra balancing sepertinya memang tidak mudah, dan tadi juga digambarkan dengan kartu tikus, artinya sebenarnya kita relatif agak tersulut juga.
Cuman di sini di tengah adalah mengingatkan kita untuk tetap balance. Ya, jangan terlalu berlebihan, kira-kira seperti itu. Karena pada akhirnya kalau kita mampu bereaksi secara sesuai, ya, appropriate, pantas atau sesuai, maka sebenarnya yang kita peroleh adalah yang semaksimal mungkin, yang paling beruntung untuk kita. Dan di sini disebutkan congratulations and well done. It is time to relax, celebrate, and allow yourself to reap some rewards for all your positive actions and intention. The universe is an abundant and unlimited place, and it would like to share some of this bounty with you now. Jadi menurut saya kalau kita pada hari ini teliti, tidak reaktif yang tidak perlu, maka saya yakin semuanya akan baik-baik aja. Jadi rewardnya di sini adalah paling tidak kita tidak menerima masalah yang berikutnya. Ada 3 kartu yang saya juga sudah mengambil di sini, namanya True Love Reading Cards, karena tanggal 22 Februarinya ini saya pikir mungkin tentang cinta, tentang 2 orang itu yang romantis lah, kira-kira itu mungkin akan punya makna hari ini, karena kita nggak pernah tahu, namanya juga random ya, dan ini ditunggu kartu yang jumping. The Silver Waterfall, ya, kalau kita lihat gambarnya, ini sebenarnya sama dengan ketika kita membasuh diri, ya, kita memilih untuk tidak terpengaruh oleh energi negatif. Stay balanced, healthy, and happy by raising your own vibration. Jadi vibration ini keluar. Caranya adalah memproteksi diri sendiri, ya. Di sini cukup panjang, tetapi sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita mencoba untuk healthy, ya, di sini yang di tengah adalah berikutnya maturity, di mana kita mampu untuk menjadi lebih dewasa secara emosional menanggapi apa yang ada di lingkungan kita. Nah, termasuk di 2 kartu ini ya, The Silver Waterfall tadi ya. Jadi kalau ada energi negatif, kemarahan yang tidak perlu. Kemarahan itu adalah hal yang sangat manusiawi. Ya, jadi bukan berarti saya mengatakan tidak boleh marah, enggak. Bukan itu. Tetapi kita merespon sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita memang enggak butuh untuk ngomel yang pada akhirnya konsekuensinya lebih buruk daripada kalau kita bisa lebih kendali diri, maka itu yang saya maksud dengan maturity itu. Ya, dan apa yang masuk ke kita itu kita bisa kendalikan kok, karena dari tadi udah bicara tentang high vibration, low vibration. Ini sama dengan kita menjaga tubuh kita. Kalau kita, jadi tidak hanya emosi yang kita jaga, tetapi yang paling gampang adalah tubuh kita. Kalau kita membiarkan kita makan makanan ya terlalu banyak karbohidrat yang lebih dari yang kita butuhkan, ya, setiap orang punya kebutuhan karbohidrat berbeda. Tetapi kebanyakan yang usianya, mungkin ya, pendengar di sini kan usianya relatif sudah lebih harus teliti memilah-milah mana yang dibutuhkan dengan tidak. Karbohidratnya tidak terlalu banyak, lemaknya tidak terlalu banyak. Lemak itu bukan harus dijauhkan kok. Lemak itu bagus, tubuh kita membutuhkan lemak juga. Cuman kita pilih lemak yang tidak merusak tubuh kita, misalnya seperti itu. Kemudian kita juga memilih untuk tidak memasukkan zat-zat yang punya dampak adiksi buruk terhadap tubuh kita, yang membuat kita merasa craving, kekurangan. Kemudian kita minum air putih yang cukup banyak untuk membilas apapun yang racun-racun supaya keluar dari tubuh kita. Kemudian kita istirahat, kita olahraga yang baik. Itu kan contoh yang paling gampang tentang cara hidup sehat, sehingga kita punya kehidupan lebih sehat dan itu mendukung kegiatan kita sehari-hari. Nah, yang hal tersebut kita tarik ke dalam yang emosi. Jadi kalau misalnya kita nonton untuk hiburan itu biasa, tapi kalau kita nonton film-film yang hanya membuat kita mimpi buruk, apakah itu membantu kita? Kan tidak. Termasuk kalau kita mendengarkan ocehan orang yang hanya penuh dengan hasutan atau kebencian, kemarahan, kan nggak perlu juga. Atau kita sendiri memelihara kemarahan di dalam hati,
yang sebenarnya kalau kita bisa lepaskan, let go, itu kita lebih sehat. Itu kan sama dengan kita memaksakan makan makanan yang tidak enak, tetapi kita tetap makan terus, kayak gitu. Jadi itu termasuk pilihan kita karena kita mencintai diri kita. Nah, di sini cinta, love, close your eyes and feel the pure, raw energy in this creative life forces. Nah, kata cinta sendiri itu terlalu banyak dipakai dan kemudian membuat kita tidak terlalu paham tentang arti kata cinta. Saya sendiri kalau bicara tentang cinta, itu bisa panjang lebar. Tetapi kadang-kadang kita mengartikan cinta tidak seperti di mana kita kemudian menjadi lebih sehat. Ya, some people love is about fidelity and loyalty, ya. Buat orang, kamu nggak cinta lagi karena kamu ternyata tertarik pada orang lain. Tidak harus romantis. Kadang-kadang di dalam hubungan persahabatan juga kalau dia punya teman baru dan kita merasa ditinggalkan, langsung kita bilang, oh dia nggak sayang lagi sama kita, dia nggak peduli lagi sama kita. Fidelity, kesetiaan. Ada orang yang mengartikan cinta seperti itu. Ada orang yang cinta sama dengan getting married. Ada orang yang tidak pernah menghubungkan antara cinta dengan pernikahan. Jadi banyak sekali orang memberi makna terhadap kata cinta. Ada orang mengatakan cinta, tetapi yang diinginkan hanya mengambil keindahan dari yang dia bilang dia cintai. Tetapi keindahan itu diambil tanpa bisa mempertahankan keindahan tersebut ada di sumber tadi yang dia sukai. Something like that. Jadi kadang-kadang kita bingung dengan kata-kata cinta itu sendiri. Somehow karena cinta ini keluar dan yang difokuskan dari kartu ini adalah tentang definisi. Barangkali hari ini ketika kita ingin memutuskan sesuatu, ada trigger tadi dari luar, dari dalam, kemudian kita hayati. Sebenarnya dasarnya apa sih? Kalau kita pikir pertama, oh itu berarti dia cinta. Oh berarti saya harus menunjukkan rasa cinta saya. Kembali lagi, think about it. Apakah itu benar-benar cinta yang sesungguhnya? Sepertinya arahnya ke situ. Hari ini bulan ada di Gemini masuk ke Cancer. Ya, jadi ini energi untuk melindunginya sangat tinggi. Trine dengan matahari. Jadi ini sebenarnya adalah hari di mana kita sebenarnya punya kemampuan cukup besar untuk bisa mengendalikan diri. Dan matahari ada di Pisces dan Cancer, ya. Kemudian di sini ada juga perannya dari Uranus, ya, membentuk sextile dengan bulan nanti ketika sekitar jam 1, 2, 3 siang, sore. Nah, ini artinya bahwa dalam kondisi di mana kita mampu mengendalikan, ada satu titik perubahan yang besar sehingga ada guncangan ini punya potensi untuk berpengaruh pada kita, tetapi kita punya kemampuan lebih besar untuk mengendalikan respon atau reaksi kita. Bagaimana kita menanggapi hal tersebut. Jadi kalau dari gambarnya itu memang jelas kita perlu untuk lebih berhati-hati karena kita punya kemampuan cukup besar untuk mengendalikan diri, tetapi memang ada situasi di mana kita agak diguncang sedikit dengan sesuatu, entah informasi, entah tadi ide yang datang dari kita sendiri. Nah, The Moon ini kan sebenarnya kartunya Cancer, ya. Cancer juga kartunya zodiak air, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, dan ini adalah tentang emosi karena bulan kan semua adalah tentang emosi. Jadi situasinya adalah ketika kita tiba-tiba merasa bahwa ada sesuatu yang muncul dari dalam diri, perasaan yang muncul, gambar Scorpio atau kepiting atau udang itu keluar, itu kan tempatnya di dalam dan dia bukan makhluk yang biasa berenang di atas, dia selalu di bawah, ataupun kalau berenang dia bukan tipe yang di tempat yang banyak orang berada di sekitar itu. Jadi something creeping up gitu dari dalam, entah emosi marah, entah emosi cinta yang luar biasa, entah memang gairah luar biasa dalam dalam hal percintaan itu mungkin banget, ya. Jadi satu keluar dan ini ingin dikenali,
ini gambar dua anjing di sini itu seperti melolong ya, meminta sesuatu ke hal yang lebih tinggi. Jadi kayak seperti berhayal, mengharapkan, membuat satu visi, ekspektasi sendiri. Tapi sebenarnya datangnya dari gairah yang paling dalam, dan ini berharap satu respon dari luar. Nah, kalau kita lihat The Emperor sendiri, sudah jelas The Emperor adalah raja di raja. Jadi memang sebagai saran, kita perlu untuk mengendalikan hal tersebut. Mengendalikan karena pikiran kita itu diaktifasi dengan dorongan yang sifatnya mendasar, primal dari dalam, ya. Kalau kita mampu untuk mengendalikan, maka tadi gambar udangnya ini bisa disampaikan dalam bentuk seperti ini, ya. Ketika kita sudah mengolah informasi, keinginan kita, kemudian apa yang ada di atas, tanda petik ya, di atas itu mungkin aturan atau apa yang menjadi ekspektasi orang lain terhadap kita, maka kita bisa bilang, bagaimana kalau begini? Jadi apa yang kita inginkan tetap bisa muncul, tetapi tidak harus menjadi sesuatu yang orang itu kayaknya, orang ini creepy banget sih, itu ya serem banget gitu. Enggak, karena kita punya kendali. Dan ini tantangannya adalah kita sudah sangat ingin ya mendobrak, karena tadi Uranusnya itu kan diaktifasi oleh bulan dan matahari dalam bentuk sextile. Oleh sebab itu ada sesuatu yang sepertinya ingin keluar dengan maksa, rebellious, memberontak dari dalam diri. Nah, ini 4 kartu ini penggambarannya begitu. Jadi seperti ada sesuatu yang ingin memberontak dari dalam, sesuatu yang tiba-tiba tersentuh ya, entah dari emosi, entah dari pikiran, entah tiba-tiba punya pengharapan luar biasa, dan kayak nggak bisa ditahan lagi, hari ini harus keluar, ya. Sarannya adalah tenangkan diri, jangan merespon semua dengan tiba-tiba ya, karena itu Uranus kan pengennya kita merespon tiba-tiba, enggak. Olah dulu baru kita mengatakannya dengan sangat manis, Page of Cup. Ya tetap disampaikan tapi dengan cara yang manis, bisa diterima oleh siapapun yang menjadi sasaran dari komunikasi kita. Dan untuk penutup dari bacaan hari ini, appreciation brings more to appreciate. Iya, jadi kalau kita menggunakan kata-kata yang mengapresiasi orang, maka responnya pasti mengapresiasi kita juga. Jadi kalau dari awal kita bilang, ini gimana sih? Nah, kita berharap, terima kasih Kanda sudah mengatakan kepada kami, enggak mungkin. Jadi tetap kalau oh ya, terima kasih ya sudah membantu saya, tapi kayaknya saya masih ada pertanyaan deh. Ini benar nggak sih begini? Misalnya, oh yang itu. Jadi di sini adalah ketika kita menyampaikan urge ya, sesuatu yang mendorong dari dalam, tapi dengan bahasa yang halus, dengan santun, maka kemudian kembali pada kita jawaban yang santun, yang semaksimal dia bisa sampaikan kepada kita. Jadi hari ini secara umum bisa saya sampaikan, apapun yang menjadi trigger hari ini, yang kalau kita tidak menyadarinya, maka kita bisa bereaksi secara berlebihan. Padahal kalau kita bisa merespon dengan lebih cool, menyampaikan dengan kata-kata yang lebih diplomatis, kita tetap akan mendapat jawabannya dan kita tidak perlu merasa kesal. Jadi hari ini akan berlalu seperti tidak ada apa-apa dan kita tetap bisa happy. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.